Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syamsurijal SAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Ustaz kita ini lama nampaknya beriktikaf di kampung nampaknya. Stay at home ya? Iya, insyaallah. Tetap di rumah saja ya Ustaz? Di rumah saja atau di kebun saja? Di kebun saja, Masya Allah. Alhamdulillah siang ini kita tidak direncanakan, tetapi Allah yang mentakdirkan dan kita ambil kesempatan ini untuk bisa berbagi ilmu. Mungkin para jemaah sudah rindu dengan tausiah Ustaz, mungkin Ustaz, dan sangat ditunggu-tunggu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, saudaraku, sahabatku, dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Tema kita siang ini, kami insyaallah akan menemani ayah bunda, kaum muslimin wa muslimat istirahat siang ini. Mungkin banyak yang tidur, tapi kami tetap semangat untuk berbagi ilmu karena kesempatan ini jarang didapatkan, berjumpa dengan Tuan Guru kita. Alhamdulillah. Tema kita siang ini adalah jatuh cinta dengan Al-Quran. Jatuh cinta dengan Al-Quran. Ini satu tema yang kita angkat ini dalam rangka Nuzulul Quran. Ya, sudah lewat di Indonesia tradisinya malam 17, tapi tidak masalah. Kita akan membahas bagaimana kita bisa cinta dengan Al-Quran ini, semangat kita membaca Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu hudan linnas. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan, menjadi petunjuk. Nah, kemudian kita sekarang berada di dalam bulan Al-Qur'an. Ya Ustaz ya? Syahrul Qur'an. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi disebutlah Ramadan ini Syahrul Qur'an. Untuk mengulang-ulang kaji kita, tentu kita dengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Syamsurijal SAG. Alhamdulillah sudah berada di tengah kita, dan mari kita simak bagaimana kita bisa jatuh cinta dengan Al-Quran ini Ustadz. Ya, silakan Ustadz, fal yatafaddal. Berbicara tentang cinta, cinta ini adalah karunia Allah yang paling besar. Ya. Manusia ini tidak dapat hidup kalau dia tidak punya rasa cinta. Ya. Sehingga kita kadang tanpa sadar sering menyenandungkan sebuah lagu yang begini nih. Rasa cinta pasti ada ya, pada makhluk yang bernyawa sejak dulu hingga kini, tetap suci dan abadi. Begitulah selanjut dan seterusnya. Iya. Yang jelas setiap manusia ini punya rasa cinta. Dan tempat cinta itu tentu berbeda-beda. Cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada manusia, dan cinta kepada makhluk lainnya. Saat ini kita berbicara tentang cinta kepada Al-Quran. Untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus kenal dengan Al-Quran itu. Bagaimana mungkin kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu sementara kita tidak kenal? Oleh sebab itu, kewajiban pertama seorang mukmin itu adalah dia harus kenal dengan Al-Quran. Dia harus mempelajari Al-Quran tersebut di sela mempelajari perkara yang lain. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis sahih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran, mengenal Al-Quran, kemudian mau pula mengajarkannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah untuk cinta kepada Al-Quran, kita harus kenal. Makin kita kenal, insya Allah makin jatuh cinta kita kepadanya.
Yang kedua langkahnya, setelah kita mengenal Al-Quran itu, kita membiasakan dekat dengannya. Dekat dengannya. Ya, karena orang mencintai sesuatu biasanya selalu menyebut-nyebutnya, ya. Selalu ingin dekat bersamanya. Nah, begitu juga dengan tak kala seorang mukmin jatuh cinta dengan Al-Quran, setelah dia kenal, dia tak mau jauh-jauh dari Al-Quran tersebut. Ya. Walaupun jasadnya secara nyata dia jauh dari Al-Quran, ya. Kedudukannya tak dia pegang Al-Quran tersebut, tapi di hatinya itu ada Al-Quran. Dan dia senang menyenandungkan bunyi-bunyi Al-Quran tersebut. Umpamanya tak kala ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan Allah hadir di hadapannya, melihatnya betapa ia ucapkan sesuatu itu dengan menyebut nama Allah. Tak kala ia ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tergambar olehnya banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Maka rasa tersebut, rasa dekat kepada Al-Quran itulah yang akan menumbuhkan rasa cinta kita. Jadi sering-sering dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau di rumah itu jangan hanya satu Al-Quran ya Ustaz? Ya jangan satu, ya, banyak Pak, dengan berbagai ukuran, dengan berbagai bentuk. Karena satu keluarga satu Quran Ustaz. Iya. Bahkan ada kadang-kadang Al-Quran itu cuma dibuka sekali setahun dan waktu akad nikah. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa dekat ya Ustaz ya? Sementara Al-Quran hanya satu, dan itu kata Ustaz tadi Quran waktu akad nikah ya, mahar ya? Iya, waktu mahar saja. Waktu itu pula baru dibuka ya. Kapan baru dia ingat Al-Quran? Setelah besok peringatan tahun yang akan datang nuzul Quran. Allah. Itu pun setelah mendengar ceramah atau tausiah dari Ustadz betapa utamanya membaca Al-Quran. Iya. Jadi yang pertama kita kenal Al-Quran, yang kedua kita dekat dengan Al-Quran. Silakan lanjut Ustaz. Yang ketiga adalah kita selalu berusaha untuk memahami sekaligus mempedomani. Sebab paham saja tidak bisa disebut seseorang itu paham kalau dia tidak langsung mengamalkannya. Nah, syarat cinta Allah kepada para hamba itu kan yufaqihu fiddin, diberikan kepahaman agama untuknya. Jadi bukan sekedar mengetahui, tapi juga ia mampu melakukan atau mengamalkannya. Begitu juga dengan kewajiban kita kepada Al-Quran ini. Kalau ingin tumbuh rasa cinta kita kepada Al-Quran, tidak lain dan tak bukan adalah yaitu kita memahaminya, mempedomaninya, dan sekaligus mengamalkannya. Yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surga. Tapi yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, Al-Quran akan mendorongnya ke dalam neraka. Masya Allah. Kemudian Ustaz, seandainya kita sudah ingin betul dekat dengan Al-Quran, tapi terkendala Ustaz, masyarakat umpamanya membaca Al-Quran belum lancar, sehingga ketika anak membaca timbul malasnya Ustaz. Malas membaca Al-Quran. Iya betul. Kenapa? Karena belum lancar baca Al-Quran. Solusinya apa Ustaz? Ya, jadi segala sesuatu tentu ada solusinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan menempatkan sesuatu kecuali pada tempat yang pas menurut ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tak pernah memberatkan kita. Kalau seandainya kita ini termasuk kelompok yang kurang mampu atau kurang lancar membaca Al-Quran, tidak masalah. Tidak usah rendah diri. Kenapa demikian? Rasul sudah menjelaskan dalam hadis beliau, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu pahalanya malah 2 kali lipat. Pahalanya 2 kali lipat. Orang yang lancar Pak Ustadz, orang yang lancar itu kedudukannya sampai ke tingkat al-muqarribin, orang yang hampir kepada Allah, para malaikat yang dekat kepada Allah. Tapi orang yang terbata-bata pahalanya 2 kali lipat. Nah, Rasul mengatakan 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Maka tak kala ia membaca alif lam mim itu 3 huruf 30 kebaikan. Zalika 3 huruf 30 kebaikan. Nah, coba tengok orang terbata-bata. Berapa kali dia ucapkan za? Za sekali, za 2 kali. Nah, zali 3 kali. Nah, sementara orang yang lancar kan zalika langsung saja. Apa begitu pemahamannya? Tentu saja tidak. Karena yang disebut Rasul bukan bunyi, yang disebut Rasul kan huruf. 10 kali pun dia ulang-ulang za, tetap saja hurufnya cuma 1 huruf za, ya kan? Kalau begitu
Enak kali lah orang yang pemain apa namanya ini? Oh, nah, iya kan, gitu kan. DJ, DJ ya banyak pahalanya. Jadi sebenarnya bukan bunyinya tetapi hurufnya. Iya. Kenapa Rasulullah munculkan perkara ini? Supaya awak yang saat ini kurang lancar membaca Al-Quran tak usah rendah diri. Iya. Kenapa demikian? Karena pahala membaca Al-Quran ini sangat luar biasa. Dan jangan lupa, kalau kita cinta kepada Al-Quran, kata Rasul, seseorang akan bersama yang dicintainya di dalam surga. Masya Allah. Dan Al-Quran ini pasti masuk surga. Iya. Kan begitu. Tinggal lagi awak mencintai Al-Quran atau tidak. Kalau kita mencintai Al-Quran, insya Allah kita pun akan masuk surga. Karena Rasulullah mengatakan seseorang bersama dengan apa yang ia cintai. Iya. Kemudian Ustaz, mengapa kita harus cinta dengan Al-Quran, Ustaz? Ya. Ada apa sebenarnya? Ya kalau kita mungkin umat Islam sudah tak asing ya Ustaz ya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang lain, mengapa Al-Quran ini menjadi trending topic? Kalau sudah bulan Ramadan ini sering di mana-mana orang bawa Al-Quran, di mana-mana orang baca Al-Quran, ya kan Ustaz ya. Mengapa demikian Ustaz? Yang jelas contoh kecil saja pertanyaan ini bisa kita hadapkan kepada seseorang. Mengapa seseorang itu mencintai seseorang? Mengapa kita mencintai seseorang? Mengapa? Maka jawabannya sangat sederhana. Karena dengan mencintainya kita mendapatkan kebahagiaan. Itulah masalahnya. Jadi tak kala kita mencintai anak, kita bahagia. Kita mencintai istri, kita bahagia. Datang kebahagiaan. Padahal itu cuma makhluk biasa. Lalu bagaimana kalau kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah? Masya Allah. Kalau kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, otomatis bukan saja kita Al-Quran mencintai kita, Allah pun mencintai kita. Masya Allah. Oleh sebab itu cinta kepada Al-Quran ini memang kekal abadi. Sebab bukan berarti kita tak boleh cinta kepada harta, anak, segala macam. Cuman rasa cinta itu kadang-kadang terputus sampai di pintu kubur. Betul. Tetapi kalau Al-Quran, Rasul menjelaskan bahwa gelapnya alam kubur itu akan diterangi oleh salah satu dua cahaya, yaitu Nurul Quran. Cahaya yang lain, Nurul Ramadan. Di saat cahaya lain-lain pergi, maka Al-Quran datang kepada orang yang dulu pernah mencintainya. Makanya kata Rasulullah, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran, keduanya ini rupanya bisa menjadi pertolongan kita nanti di yaumil qiyamah. Bahkan ulama mengatakan antara Ramadan dan Al-Quran ini bagaikan dua saudara kandung yang tak bisa dipisahkan. Jadi kalau sudah disebut puasa, Ramadan, orang ingat dengan Al-Quran. Itu jelas itu. Maka tak kala di dunia ini mereka selalu bersama, di akhirat pun besok Al-Quran dan Ramadan ini pun akan selalu bersama. Kepada siapa? Orang yang mencintainya. Masya Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, betapa dahsyatnya Al-Quran ini dalam kehidupan manusia. Bukan hanya sekedar orang yang beriman, tetapi ini kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Karena ketika kita berada di muka bumi ini, kita ini adalah orang sesat asalnya. Tak tahu mau kemana, apa yang dibuat, mau tujuannya kemana, apa yang mau diraih. Akhirnya Allah sayang dengan hambanya, Allah turunkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya hudan, menjadi petunjuk kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita sudah jatuh cinta pada Al-Quran, maka jangan lupa 6T. Ini dia Ustaz, 6T. Apa itu Ustaz? T pertama, sebab T ini sering dijadikan orang kunci T itu mencuri kan gitu kan. Sekarang ada 6T. 6T. Jadi kalau sudah jatuh cinta dengan Al-Quran, maka jangan lupa lakukan 6T pada Al-Quran. Yang pertama namanya tartil. Tartil itu artinya baca pelan. Pelan, ya, tidak terlalu cepat. Semampunya. Walaupun terbata-bata, tetap dikasih Allah pahala. Kemudian naik lagi sedikit, tajwid. T yang kedua tajwid Ustaz. Tajwid. Pelajari tajwidnya. Bagaimana idgham bi gunnah itu, teknik dengungnya
Yang panjang 6 harokat seperti apa, kemudian huruf isti'la itu seperti apa membunyikannya. Tajwid. Kemudian saya sudah lancar Ustaz, tetapi belum pas tajwid. Nah, tahsin. Yang ketiga T-nya tahsin. Tahsin Ustaz. Tahsin ini bagi orang yang sudah lancar membaca Al-Qur'an tetapi belum sesuai dengan kaidah tajwid. Menghaluskannya bukan dalam bahasa sehari-hari. Betul sekali Ustaz. Nah, tahsin. Carilah guru-guru yang mumpuni yang bisa membimbing kita bisa baik dan lancar membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid. Kemudian naik lagi T yang keempat, tilawah Ustaz. Tilawah atau taghanni. Ini sudah naik levelnya. Tajwidnya udah bagus, tartilnya udah bagus, tahsinnya sudah, dia tilawah. Taghanni. Ya? Dia membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah dan ada seninya. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, kata Nabi. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suaramu yang indah. Nah, disinilah dia taghanni, tilawah. Makanya saya kalau dalam kondisi tertentu Ustaz, saya cari orang yang membaca Al-Qur'an dengan bagus, saya dengarkan. Sejuk hati. Sejuk hati kita. Taghanni, tilawah. Kemudian T yang kelima, kalau sudah taghanni, masuk yang kelima, T-nya adalah tahfiz. Menghafal Ustaz. Hafallah Al-Qur'an. Ya, setidak-tidaknya alhaqumut takatsur ke bawah. Nah, itu paling kurang. Paling kurangnya, apalagi masa PSBB ini Ustaz. Kepala rumah tangga semuanya harus siap jadi imam. Betul. Nah, kalau tak hafal, karena seburuk-buruk suara seorang suami yang menjadi imam itu paling merdu dialah di rumah. Itulah dia. Mengalahkan suara istrinya memang kalau saat jadi imam itu. Iya. Kemudian T yang keenam namanya tadabbur. Lihat tadabbaru. Inna hadzal Qur'an, ya. Inna anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an ini liyadabbaru, untuk kami tadabbur. Artinya dimaknai secara mendalam. Kata demi kata, makna demi makna yang ada. Mengkajinya lagi ya. Iya, mengkajinya. Jadi inilah, kalau sudah jatuh cinta dengan Al-Qur'an, lakukan 6T ini. Tartil, tajwid, tahsin, tilawah atau taghanni, tahfiz, dan yang keenam adalah tadabbur. Nah, inilah dia PR kita bersama. Kemudian Ustaz, Al-Qur'an ini sepanjang masa itu kata Allah tak akan pernah berubah. Iya kan? Dan begitulah karena sudah sempurna, akmal, kamil, sudah sempurna. Jadi ada orang hari ini Ustaz mengatakan Al-Qur'an itu ada kalanya tak relevan lagi dengan zaman. Petunjuk-petunjuknya bisa dikasih pencerahan kepada jemaah Ustaz. Silakan Ustaz. Kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tak sesuai lagi dengan zaman, sebenarnya bukan Al-Qur'an itu yang tak sesuai dengan zaman. Pemikirannya itu tak mampu menembus kehebatan daripada Al-Qur'an. Itu masalahnya. Iya. Ilmunya itu kan baru cuman bagaikan setetes air yang ada di lautan samudra. Iya. Lalu mencoba untuk menyalah-nyalahkan Al-Qur'an. Ya tidak level. Itu. Contoh, bisa dicontohkan enggak Ustaz? Apa kira-kira yang bisa masih relevan, yang orang hari ini mencari solusi. Al-Qur'an sudah memberitahu solusi tersebut. Apa kira-kira Ustaz? Umpamanya. Itu kan pernah ditemukan oleh profesor Inggris kalau tidak salah. Dia mengadakan penelitian bahwa ada pertemuan dua laut, pertemuan dua jenis air tapi tak mau bercampur. Begitu. Kenapa ini tak mau bercampur? Di mana ada teorinya? Dibukanya kitab-kitab kuno, kitab Yunani, Romawi, tak temukan. Lalu ia buka kitab Al-Qur'an, ia temukan di dalam surat Ar-Rahman bahwa di pertemuan dua laut itu mereka tidak akan saling bercampur, tidak saling mendahului. Nah, kebenaran ini datangnya dari mana? Pasti ada zat yang maha mengetahui. Masya Allah. Dapatlah dia sebuah kesimpulan, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa laut inilah yang melakukan perkara yang luar biasa tersebut. Luar biasa. Makanya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
jangan pernah kita bosan membaca Al-Quran. Karena kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil khat. Orang yang di mulutnya itu tidak ada sedikit pun Al-Quran, itu hidupnya itu seperti rumah yang mau roboh. Masya Allah. Seperti rumah kosong. Ya, rumah kosong. Jadi kalau tak ada ayat di dalam Al-Quran ini, Fatihah pun tak ada. Itu dada yang seperti itu seperti rumah kosong. Ya. Jadi rumah kalau terlalu lama kosong memang diisi oleh setan. Makanya orang yang ayat-ayat di hatinya mudah menyetan-nyetan hatinya. Jadi suami kalau ayat Al-Quran tak ada di hatinya itu, dia nengok bininya itu kayak setan aja. Kayak setan ya? Iya. Kau tengok setiap hari ini kayak setan gitu kan. Bininya itu malah nyambut juga, sama dengan aku bang katanya. Aku nengok abang kok kayak setan ya. Nah, rupanya masalahnya bukan apa-apa. Iya. Karena di hati masing-masing suami istri tak tersimpan satu potong ayat Al-Quran di situ. Itu masalahnya. Maka hati yang tak ada potongan hafalan Al-Quran ya seperti rumah kosong. Rumah terlalu lama kosong diisi oleh setan. Dan sebenarnya membaca Al-Quran ini luar biasa, Ustaz. Satu-satunya kitab yang bisa dibaca oleh siapapun cuman Al-Quran. Mulai dari anak kecil sampai orang tua cocok baca Al-Quran. Tidak begitu dengan bacaan lain. Kalau ada novel itu umpamanya novel tak kalah cinta menyentuh, umpamanya itu kan cocok dibaca oleh remaja. Tapi kalau nenek-nenek membaca Al-Quran, baca novel ini kan cocok. Jadi bisa dibaca oleh siapapun, bisa dibaca kapanpun, saat sedih, gembira, suka, duka bisa. Masya Allah. Dan bisa dibaca dimanapun. Dimanapun bisa dibaca Al-Quran. Tidak begitu dengan bacaan yang lain. Oleh sebab itu penuhkanlah hati ini dengan mencintai Al-Quran. Saya sangat senang dengan sabda Rasulullah tersebut bahwa orang akan bersama dengan apa yang ia cintai di dalam surga. Nah, tak kala kita mencintai Al-Quran, insya Allah kita akan bersama Al-Quran di dalam surga. Masya Allah. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan? Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Masya Allah. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun saja berada. Waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu kembali dalam kajian yang berbeda, membahas hal-hal yang lain insyaallah. Dan jazakumullah khair Ustaz. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan Ustaz, ilmu yang disampaikan di siang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi kita berdua dan bagi kaum muslimin wa muslimat yang menyaksikan live streaming ini dan juga mungkin nanti yang menonton berulang-ulang live streaming ini. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ustaz Nazri, Ustaz Syamsul Rizal mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.